Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Zulaiha, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, jurusan PGSD Universitas Hamzanwadi, akan menyampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual topik 5 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas terkait dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi-potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati serta selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik artinya pada proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator yang akan memberikan motivasi peserta didik. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Oleh karena itu, guru dan orang tua dalam mendidik hendaknya dengan menuntun penuh dengan kasih sayang dan peduli terhadap peserta didik. Karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik ada 3. Yang pertama, manusia merdeka. Yang kedua, kodrat anak. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi bakat dan minat. Manusia merdeka, di mana bahwa tujuan utama pendidikan yaitu agar anak selamat dan bahagia sebagai individu maupun sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak adalah manusia merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memerhatikan potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik. Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Kekuatan, kesanggupan, dan daya bakat merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Yang ketiga, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai kodrat alam dan zamannya. Kemudian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dengan dilandasi adanya kebebasan dalam bereksplorasi potensi tersebut. Peserta didik bebas dari tekanan, baik dari luar maupun dalam diri. Meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik tetap harus mendapatkan tuntunan atau sering disebut sistem AMO. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 ialah pendidikan yang berfokus agar menghasilkan output sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad 21 yang terdiri dari berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, keterampilan abad 21 dapat diberdayakan. Pendidikan abad 21 di Indonesia yaitu Merdeka Belajar adalah suatu gagasan yang membebaskan para guru dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, karena pendidikan di Indonesia selama ini seolah-olah masih terbelenggu dan belum memerdekakan peserta didik dalam bereksplorasi untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya, sehingga pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada peserta didik belum berjalan seutuhnya.
Contoh implementasi pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, yaitu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik atau sesuai dengan keinginan peserta didik sendiri. Misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka peserta didik dapat merdeka belajarnya sesuai dengan gaya belajar, minat, bakat, dan potensinya, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan dirinya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.